Tadi karena ada iklan ya, kita ulangi lagi ya. Tadi pelajarannya sampai mana? Kita tentang membaca surah Al-Hujurat ya. Iya. Dengar kan anak ibu? Iya. Nah, kalau dengar perhatikan ya. Tadi kita tentang, ibu sudah menulis ya surah Al-Hujuratnya di papan tulis. Ada juga posternya, anak ibu bisa lihat. Nah, sekarang ibu lihat lagi biar anak ibu bisa paham semuanya. Nah, tadi sudah sampai sini tadi ya, Yulis. Iya, Bu. Ya, sayang ya. Iya. Nah, Ya, Bu. di sini pertama kita membaca bismillah. Nah, kita ibu buka satu-satu dulu ya. Nah, mari membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, surah Al-Hujurat ini, nah di sini ada lagi. Nah, di sini juga ada ibu bacaannya. Atau kita, anak ibu boleh mendengarkan ibu membaca dulu ya. Nanti kita pelajari tentang tajwidnya. Ya, dengarkan ya, jangan ribut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, begitu cara membaca ya, harus ada tajwidnya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini. Nah, ibu jelaskan sedikit sebelum kita belajar tajwid. Surah Al-Hujurat adalah surah ke-49 di dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat adalah golongan surah Madaniyah. Tahu nggak surah Madaniyah itu apa? Belum, Bu. Belum ya? Nah, ibu jelaskan sedikit. Kalau surah Makkiyah, yaitu ayat-ayat tersebut diturunkan di kota Mekah. Kalau Madaniyah, berarti dia diturunkan di kota mana, Yani Farida? Madinah, Bu. Madinah, ya pintar. Tepuk tanganlah 100 untuk Yeni Farida. Nah, surah Al-Hujurat itu terdiri dari 18 ayat. Nah, sedikit kan? Arti Al-Hujurat ialah kamar atau bilik. Bilik itu bahasa daerah itu kayak kalau bahasa Indonesia kamar. Bilik atau kamar. Nah, Ibu, apa kita baca bersama dulu? Apa kita bahas tajwidnya dulu? Maunya gimana? Baca bersama dulu, Bu. Baca bersama dulu, Bu. Kita baca bersama ya. Ayo, semuanya ikuti Ibu. Yuk, semuanya. Ayo, bismillah serentak dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu membaca dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya. Ibu baca Ya, dahulu, Bu. anak Ibu ikuti. Ya. Ya ayyuhan Ya. nasu. Ya. Nah, Ayyuhan nas. itu nggak bagus bentuknya. Ya ayyuhan nasu. Ayo semuanya. Inna khalaqnakum. Belum, Ibu sampai belum ke sana. Dengarkan Ibu dulu biar tahu cara membacanya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ayo. Ya Ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ayo.
Khalaqnakum min zakarin wa unsa. unsa. Nah, wa Wa unsa. unsa. wajah syu'ubau. Ayo. Wajah Ja'alnakum syu'uban wajah syu'ubau wa qabaila lita'arafu. Ayo, serba. Wajah Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Gitu cara membacanya ya. Sadaqallahul azim. Ini siapa yang bisa membaca? Bisa, Bu? Bisa, ayo silakan. Anak Ibu. Nanti Ya, tunjuk tangan Bu ya, Bu. pasti hurufnya Ibu kasih hadiah. Ayo Ibu Siti Aisyah. Siti Aisyah, ayo Siti Aisyah. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wow. Sadaqallahul Pasti madrasah ini tahu Ibu. Nah, itulah gunanya membaca Al-Qur'an, harus dengan tartil ya. Nah, ya, Bu. jadi sesudah kita membaca, kita ada artinya. Nah, nanti anak Ibu sebelum ini nanti Ibu suruh nulis juga nanti ya. Nah, di sini ada arti surah Al-Qur'an. Anak Ibu nampak Sutrisno? Ya, Bu. Coba baca artinya Sutrisno. Ya, artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, betul sekali artinya. Nah, jadi surah Al-Hujurat ini artinya, wahai manusia, kami telah menjadikan kita itu ada perempuan, ada laki-laki, ada berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tahu berbangsa-bangsa? Suku kita berbeda-beda. Ada suku Melayu, ada suku Jawa, ada suku apa lagi? Suku ada Sunda, ya, ada dari Batak, ada dari mana lagi? suku Batak. Nah, ada suku Batak. Nah, tapi di situ kita
disuruh untuk saling mengenal. Nah, kalau di mata Allah itu semua manusia itu sama. Yang membedakan kita adalah takwa. Wah. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Bukan berarti dia cantik, dia paling mulia, tidak. Orang yang paling ganteng mulia, tidak. Orang kaya, tidak. Yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Ya, Jangan yang ini. tentang membaca dan memahami ilmu tajwidnya. Nah, di cara membaca ada ilmu tajwid. Tahu ilmu tajwid? Sugianto apa itu? Belum, Bu. Ilmu yang mempelajari tentang baca tulis Al-Quran dengan baik. Al-Quran dengan benar. Ya, hukum tajwid. Nah, tajwid untuk membaca Al-Quran itu ada hukum mati bertemu tanwin. Ada berapa? Ada ada ikhlas. Apa satu lagi? Ikhfa. Jadi huruf hijaiyah itu sudah dibagi. Ya, jadi cara membacanya. Contoh ya, Ibu buat satunya ya. Ya. Ya ini mad jaiz munfasil, berarti dia harus dibaca 4 atau 5 harokat ya. Ini ada tanda kalau kita bahasa kita ini. Ya. Terus Opsi lainnya ini. Nah, ini ada nun tasdid. Itu bacaannya idgham bigun. Itu kan betul. Nah, idgham bigunnah ada idgham bila gunnah, ada idgham bigunnah. Kalau idgham bigunnah ya arti idgham yang mesti berdengung. Nah, di sini juga ada nunnya. Ini idgham bigunnah juga. Nah, khalaqnakum. Nampak enggak khalaqnakum ini? Ada garis enggak? Ya, Bu. Kop ini bukan kop ya bukan kokola kubro tapi kokola subro ya subro. Kenapa? Karena dia tidak ada wakaf, tidak ada tempat perberhentian, jadi dia dibaca kokola subro. Nah, kalau di sini mil zakarin, nah nun mati ketemu zal, hukumnya apa? Berarti kita Ikhfa. Mati bertemu zal apa hukumnya? Ikhfa berdengung. Ikhfa, pintar sekali. Nah, di sini hukum nun mati bertemu zal. Sama-sama. Ikhfa. Nah, di sini juga ada Amin. nun mati bertemu Unsa. sa, juga ikhfa. Terus lagi di mana lagi? Nah, Ibu ambil di sini. Syu'ubau wa qabaila. Syu'ubau. Nah, tanwin bertemu waw ini apa hukumnya? Idgham biguna. Idgham bigunnah, pintar Sugianto. Nah, anak Ibu sudah belajar tajwid ini. Nah, terus ada lagi? minta email sama password. Apa hukumnya? Yang mana, Bu? Bertemu mim apa hukumnya? Idgham ini. Idgham mimi. Ya, betul sekali. Kalau nun indallahi. Nah, nun mati bertemu dal hukumnya apa? Pak. Pintar. Apa ini? Kan Ibu. Nah, Ibu lihat dulu. Alimun khabir. Nah, tanwin bertemu kha hukumnya apa? Izhar, Bu. Ya, pintar sekali. Nah, Harus di sini hurufnya to izhar. karena Ibu sudah memahami ilmu tajwid ya. Ibu ulangi ya, dengarkan Ibu baca ya. Ayyuhan Mati ini. ya ayyuhan nasu. Ini pembayaran gratis, wajib konversi Wajah
wa ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, itu cara membacanya ya. Nah, Waktunya habis, Bu. dari pelajaran kita tadi, anak ibu nanti ibu kasih tugas ya. Nah, ini tugasnya untuk pasangkan ayat dan terjemahannya. Anak ibu nampak ya? Nanti anak ibu juga ibu suruh menghafal surah Al-Hujurat beserta artinya. Anak ibu juga buat tugas mencari pasangan ayat tersebut. Contoh, inna akramakum. Nah, inna akramakum. Akramakum ini apa artinya ya? Nggak tahu, Bu. Hah? Nah, di sini ada pasangan ayatnya. Inna akramakum. Terus ada pasangan ayatnya. Ada jumpo gitu, Ada nggak pasangan ayatnya? iya apa enggak sih? Ada. Tingkatkan sekarang kayak gitu. Nah, ini pasangannya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Jadi kamu Bu, waktunya sudah habis, Ibu. Ke bawah. Ya. Paham anak Ibu? Paham ya? Jadi Itu adanya cuma pelajaran 50.000. kita. Nah, kalau memang paham, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, jadi tujuan kita membaca Al-Quran itu, Al-Quran itu adalah pedoman kita. Jadi kita memang harus disuruh membaca Al-Quran. Karena Al-Quran dan hadis kita pelajari, apalagi tentang membaca penafsiran ayat ya. Al-Hujurat itu artinya kamar. Terus Al-Hujurat turunnya di kota Madinah. Apa jumlah surah Al-Hujurat tadi? 100. Ada 18 ayat. Nah, jadi kalau teman kita membaca Quran, itulah yang penolong kita besok di akhirat. Nah, kalau kita rajin membaca Al-Quran, contoh kita rajin membaca surah Al-Kahfi, nah maka kita akan terhindar dari Dajjal. Nah, ini contohnya ya. Itu jadi Al-Quran itu yang penolong kita besoknya. Nah, juga dengan amal-amal yang lain, sholat, puasa, zakat, atau bersedekah. Nah, tapi itulah kajian kita hari ini. Anak ibu ada yang tidak paham? Paham, Bu. Ini namanya. Terus ini kan ada yang 10.000. Waktunya istirahat, Bu. Ada yang tidak paham? Apakah anak ibu senang belajar hari ini? Tugas anak ibu ya, nanti di rumah untuk menghafal surah Al-Hujuratnya. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Ya, dengar ibu. Nah, sebelum kita tutup, ayo kita baca bersama-sama dulu. Siap ya, kita membaca bersama-sama ya. Ayo. Iya, Bu. Ayo, semuanya. Sudah berarti ya, Bu. Ada alarmnya lagi. Ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ada yang tidak paham?
Sudah, Bu. Nah, kalau ada yang tidak paham boleh bertanya kepada Ibu ya. Ya. Ada yang tidak paham? Waktunya istirahat, Bu. Paham ya? Nah, kalau paham, alhamdulillah. Nah, Ibu tanya terakhir ya. Sesi hari ini kita belajar apa tadi, Nek? Misalnya apa, Bu? Surah Al-Hujurat, Bu. Surah Al-Hujurat. Hujarat. Yeni Farida, apa arti Al-Hujarat tadi, Yeni Farida? Kamar, Bu. Ya, betul. Upi, dalam Al-Quran ada berapa juz, Upi? Iya sudah. 30 juz, Bu. Nah, Ibu udah pintar-pintar ya. Ada 30 Ya, Bu. juz dalam Al-Quran. Surah yang pertama dalam Al-Quran apa, Sugianto? Surat Al-Fatihah, Bu. Surah Al-Fatihah. Ya, betul sekali. Ingat ya, untuk tugasnya di rumah, Ibu menyandingkan ayat. Besok minggu depan kita Bilang buka. yang tadi aku beli lagi. Ya. Ibu, Terus ada lagi tugasnya untuk menghafal surah Al-Hujurat dengan artinya, ya. Iya, Bu. Karena itu juga penilaian dari Ibu ya. Paham mana Ibu? Paham, Bu. Waktunya habis. Jadi kalau sudah paham, mungkin kalau tidak ada ditanyakan, Ibu tutup nih. Ada yang ditanyakan? Ya, sudah, Ibu. Ibu Titin sudah Sudah, Bu. cukup. Ya. Ya, kalau selesai Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.